Allah Ta'ala mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala menyatakan bahwasanya kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Kita dikasih tangan oleh Allah, dikasih kaki oleh Allah, dikasih muka, wajah, lengkap semuanya. Sempurna Allah kasih. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, siapa di antara kita waktu lahir pesan nama Allah punya kaki? Enggak ada. Siapa di antara kita ketika lahir punya pesanan nama Allah, minta tangan, kaki, lengkap? Enggak ada. Tapi kita dikasih sama Allah karunia yang murni dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan secara cuma-cuma. Terus nih dikasih sama Allah, Allah cuma minta sama kita, ini apa yang Allah kasih, gunakan di dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita gunakan karunia Allah ini di dalam hal yang membuat Allah murka. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita punya teman orang susah, ya, kita nggak tega ngelihat dia, kita kasih dia duit, bakal dia hidup, ya, duit udah kita kasih dia, kemudian tuh duit kita kan ngasih dia supaya dia pakai bakal kebutuhannya, beli beras, beli makan, bayar utangnya. Ternyata tuh duit nggak dipakai bakal urusan kebutuhannya dia, tapi dia pergi ke pom bensin, dia beli bensin, bakal bakar rumah kita. Kira-kira bagaimana itu? Kita ngamuk, kita marah. Udah bagus dibantu, malah digunakan tuh uang untuk perang, untuk ribut, untuk cari gara-gara. Nah, ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu arda, beliau mengatakan di dalam kitab Nasaih Diniyah, wa ammar rijlan fa iyyaka an tamshi bihima ila haramin aw ma'siyah. Kedua kaki, hati-hati, jangan engkau gunakan untuk melangkahkan kakimu ini dengan kedua kakimu ini di dalam kemaksiatan, di dalam perkara yang haram, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau membantu kezaliman kita melangkah. Sebab setiap langkah tersebut dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang rugi kita dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi gunakan kedua kaki kita untuk melangkah, pergi hadir maulid. Itu tiap langkah ditulis pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar tadi dari para penceramah tentang bagaimana perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karunia Allah turun. Gunakan kaki kita untuk melangkah ke sana. Pergi ke masjid, salat 5 waktu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam nganjurin tentang langkah kaki yang kita gunakan, kita melangkah menuju masjid. Itu pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala, anugerahnya agung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kathratul khuta ilal masjid, langkah yang banyak kepada masjid. Itu dulu kaum salihin radhiyallahu taala anhu wa ardha, mereka tuh kalau jalan ke masjid dulu langkahnya tuh dipendekin supaya dapatnya banyak. Pergi ke masjid lewat jalan yang agak jauh, pulangnya cari jalan pintas. Kenapa? Sebab tuh setiap langkah ditulis kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Basyiril masyaina fil dhulami ilal masajid binurit tami yaumal qiyamah." Kasih kabar gembira, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau enggak kabar gembira dari Nabi Muhammad? Kira-kira tuh kabar gembira dari Nabi Muhammad apa ya? Kabar gembiranya surga dari Allah, karunia dari Allah. Kalau iklan di TV banyakan bohongnya, tapi kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah pasti. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kasih kabar gembira nih, bakal siapa? Mau gak kira-kira? Mau gak kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi bilang, ini kabar gembira bukan bakal semua orang, tapi bakal pejalan kaki. Bakal pejalan kaki. Pejalan kaki yang bagaimana? Semua orang pada jalan kaki, ya. Pejalan kaki yang spesial, yang istimewa. Apa itu? Masyaina fil dhulam, yang berjalan kaki di kegelapan malam. Yang jalan kaki di kegelapan malam juga banyak. Ada orang jalan kaki ke klub malam. Ada orang jalan kaki ke warung remeng-remeng. Entuh dapat kabar gembira enggak? Tahu yang bagaimana?
yang jalan kaki di kegelapan malam ke masjid. Berjalan kaki di kegelapan malam menuju masjid Allah. Ini yang langka, ini yang jarang. Dan inilah keikhlasan, inilah ketulusan yang udah hampir punah di tengah-tengah umat Islam. Nih jalan kaki begini nih di tengah malam ke masjid, nasibnya udah hampir kayak dinosaurus sudah. Tinggal fosil doang. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini bulan Maulid. Kita perayaan bulan Maulid, ini perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita nggak mau sekedar rutinitas, tapi kita mau bawa manfaat, bawa perubahan. Hidupkan nih perkara-perkara yang langka dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Bangun di malam hari kan enak, wallahi enak. Kita bangga, kita senang. Dan inilah yang memancing anugerah Allah, yang memancing pertolongan dari Allah, yang memancing keselamatan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Enak dilihat. Kita bangun jam 3 malam, lihat orang-orang hilir mudik ke masjid. Dahulu masjid-masjid kita tengah malam penuh dengan orang-orang pejalan kaki ke masjid untuk tahajud. Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Syihabuddin radhiyallahu taala anhu ardah, dulu sama abahnya itu dari 2 jam 3 jam sebelum subuh, abah sama anak itu udah ke masjid untuk ngapain? Tadarus Quran. Sekali keluar dari rumah 2,5 jam sebelum subuh. Biasanya 3 jam sebelum subuh, 2,5 jam sebelum subuh. Al-Habib Alwi bilang sama anaknya Habib Muhammad, "Ya Muhammad, hayya bisur'ah, ayo cepetan, kita udah telat." Kita udah telat 2,5 jam sebelum subuh. Hadirin, kita sholat duhanya pakai gunut, nggak ada istilah telat. Tahu duha pakai gunut apa? Ada keadaan kita. Wah, dulu di zaman Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, guru kami Al-Allamah Mufti Diyar Al-Hadramiyah Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau dulu cerita kepada kami, dulu tuh di kota Tarim, di masjid-masjidnya itu disediakan kopi bakal orang-orang yang tahajud di masjid. Masjidil Jami' itu kalau lagi bikin kopi bakal orang yang tahajud di masjid itu 1 gidir. Tanya sama orang yang masak tuh, kalau kebuli 1 gidir seberapa banyak. Nah itu orang cuman kebagian secangkir doang. Kira-kira 1 gidir itu bisa diminum sampai berapa banyak orang. Tuh masjid Jami' penuh sama orang yang tahajud. Guru kami cerita, kalau dulu di zaman Habib Abdurrahman Masyhur tuh ada orang datang telat 1 jam sebelum subuh, nggak kebagian kopi, udah habis. Kebagian apa tahu? Cuman ampasnya doang. Makanya itu zaman berkah. Itu zaman orang-orang kafir nggak berani lancang mengganggu umat Islam. Kenapa tahu? Sebab umat Islam saat itu adalah umat yang mulia, yang berwibawa, yang jaya. Bukan dengan kedudukan dunia di kursi DPR, tapi mereka jaya dan mulia, tahu dengan apa? Dengan Islam. Karena itu yang lain takut tunduk. Ngelihat singa, betul-betul singa. Islam, betul-betul Islam, bukan KTP-nya doang. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda, beliau katakan, "Nahnu qaum a'azzanallahu bil Islam, fa idza ibtaghaina al-'izzata bighairihi adzallanallah." Kita sekelompok manusia nih, umat Islam, mulia, jaya, berwibawa, menang, hebat. Dengan apa? Dengan kedudukan, dengan kursi kepresidenan, dengan pengikut yang banyak. Itu jumlah kita sekarang banyak tapi nggak ada artinya. Apakah dengan itu kita jadi hebat? Rasul bilang, "Antum yawma idzin katsir." Itu waktu kalian banyak. Lakinnakum ghutha ka ghutha'is sail. Seperti buih di lautan. Banyak. Kita nggak jaya dengan jumlah. Umar ibn al-Khattab bilang, kita umat Islam jaya dengan apa? A'azzanallahu bil Islam, jaya dengan Islam. Ketika kita jalankan Islam, penghambaan sejati kepada Allah, saat itu kita jadi berwibawa. Tapi ini segala fenomena yang ada, tahu sebabnya apa? Kita jangan nyalain orang, diri kita sendiri yang jauh dari Allah. Kita yang berpaling dari Allah. Kita balik. Kakek saya Al-Habib Salim Jindan bilang, "Walau raja'al nas ila hadainil aslain, la raja'a kullu syai'in ila nisabih."
Beliau katakan kalau manusia mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dia jalanin dengan benar, semuanya bakal balik lagi. Keadaan menjadi sempurna, menjadi baik lagi. Fisirri wan najwa. Beliau katakan begitu. Akan tetapi ini keadaan kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih ajaran Nabi yang udah punah, hidupkan lagi. Kita pengen lihat dari sekarang nih, kita bangun dari sini tekad. Pulang kita biasain sholat subuh di masjid. Bangun dari sebelum subuh jalan kaki itu, kita hidupkan ini. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.